Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang chapter 8 dari buku BBS dan chapter 9 dari buku CCB tentang Consolidation Change in Ownership Interest, di mana kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Mariska Zulfianti dengan NPM 07, lalu ada saya sendiri, Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 17, Segita Griselda dengan NPM 020, Cindy Azara dengan NPM akhir 26, Rosabella Aripiani dengan NPM akhir 29, Isabel Marsyakira dengan NPM akhir 42, lalu ada Nabila Rahma dengan NPM akhir 98, ada Tanwiratul Fuadah dengan NPM akhir 147, dan yang terakhir Sofia Aida Nurjana dengan NPM akhir 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Aning serta Bu Afiko selaku dosen pengampu dari mata kuliah AKL 1 kelas E. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas terkait acquisition during an accounting period, terkhususnya dalam pre-acquisitions earning. Nah, pada umumnya dalam pembelajaran konsolidasi laporan keuangan, akuisisi perusahaan anak itu sering diasumsikan terjadi di awal periode, misalnya tanggal 1 Januari. Tujuannya itu biasanya untuk mempermudah perhitungan dalam pencatatan keuangan ataupun laporan keuangan. Namun, pada praktik sebenarnya akuisisi itu bisa terjadi kapan saja di tengah tahun. Misalnya pada contoh di sini pembelian dari perusahaan induk yaitu Pop Corporations yang membeli saham 90% dari Sun Company ataupun subsidiary company-nya mereka pada tanggal 1 April 2016. Sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang harus dipisahkan di sini. Yang pertama itu laba sebelum akuisisi dan juga laba setelah diakuisisi. Bagian laba yang diperoleh sebelum tanggal akuisisi itu biasanya disebut dengan pre-acquisitions earning. Di mana pre-acquisitions earning adalah laba perusahaan anak yang diperoleh sebelum perusahaan induk membeli saham perusahaan tersebut atau subsidiary-nya. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret, Sun Company itu memiliki penjualan sebesar $50.000, beban sebesar $25.000, sehingga laba bersih atau net income-nya sebesar $25.000. Nah, laba sebesar $25.000 ini yang disebut pre-acquisitions earning karena diperoleh sebelum tanggal 1 April 2016, di mana itu merupakan tanggal akuisisi yang dilakukan oleh Pop Corporation sebelum memiliki Sun Company. Nah, selanjutnya untuk periode 1 April sampai 31 Desember, Sun Company itu ternyata memperoleh sales sebesar 150.000 dan expenses sebesar $75.000 dan net income-nya akhirnya $75.000. Karena laba ini diperoleh setelah akuisisi, maka laba tersebut boleh dimasukkan dalam laporan konsolidasi nantinya. Nah, kemudian kita akan masuk ke perhitungan harga akuisisi, di mana pada tanggal 1 April total ekuitas Sun Company itu terdiri dari capital stock sebesar $400.000 dan retain earnings sebesar $75.000. Jadi total stockholders equity-nya ada $475.000. Nah, karena PUB itu membeli hanya 90% dari saham Sun, makanya harga investasi itu dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah saham 90% tadi dikalikan dengan $475.000 atau total stockholders equity. Artinya Pop Corporation itu membeli investasinya sebesar 427.500 dolar. Nah, maka dari itu kita dapat menemukan nominal pencatatan income akuisisi, di mana di sini kita bisa menuliskan selisihnya yaitu sebesar $60.500 sebagai investment in Sun dan income from Sun di kredit. Nah, sebesar $67.500. Nah, angka 67.500 ini berasal tadi apa? Dari 90% dari laba setelah diakuisisi sebesar 75.000, yaitu 67.500. Hal ini menunjukkan bahwa POP hanya mengakui bagian laba setelah akuisisi saja. Selanjutnya,
kita akan membahas terkait NCI di slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menelaah terkait dampak terhadap consolidated net income-nya. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa sales itu yang dimasukkan hanya April ke Desember saja, karena itu setelah periode akuisisi, yaitu sebesar $150.000 dan expenses-nya sebesar $75.000. Nah, karena tadi POP hanya punya saham sebesar 90%, maka 10%-nya milik non-controlling interest. Itu kita bisa kalikan non-controlling interest-nya, yaitu $75.000 dikalikan dengan 10%, berarti 7.500. Makanya di sini ada pengurangan yang akhirnya pada periode akhir effect on controlling shares of consolidated net income itu sebesar 67.500. Saya Tanwiratul Fada dengan NPM belakang 147. Selanjutnya ada pre-acquisition dividend, di mana dividen yang dibayarkan oleh perusahaan anak sebelum perusahaan induk itu membeli saham perusahaan tersebut. Jadi dividen ini itu wajib dieliminasi dalam proses konsolidasi karena bukan merupakan bagian dari hak ekonomi yang diperoleh induk saat terjadinya akuisisi. Nah, ini tuh contohnya, yaitu adalah POP membeli 90% saham SON pada tahun 2016. Dan total dividen SON tahun 2016 itu adalah $50.000. Tetapi $20.000 itu dibayar sebelum terjadinya akuisisi. Nah, ini tuh yang $20.000 yang dibayar sebelum akuisisi disebut pre-acquisition dividend. Nah, dividen yang benar-benar diakui POP itu hanya dividen setelah akuisisi. Jadi, dividen setelah akuisisi tadi adalah $50.000 dikurangi dengan $20.000 menjadi $30.000. Sedangkan bagian POP sendiri kan 90%. Jadi, $30.000 tadi dikalikan dengan 90% sama dengan $27.000. Maka jurnalnya yaitu cash sebesar $27.000 pada investment in SON pada sebesar $27.000. Selanjutnya ada consolidation atau konsolidasi. Nah, proses konsolidasi ketika POP tadi membeli saham sebesar 90% saham SON di tengah tahun, dan dalam konsolidasi ini akun investasi POP dan ekuitas SON harus dieliminasi agar laporan terlihat sebagai satu perusahaan. Nah, adapun 3 jurnal yang harus dibuat POP ketika mengakuisisi perusahaan atau mengakuisisi SON tadi ya. Yang pertama itu ada jurnal A yang digunakan untuk menghapus pendapatan investasi dan dividen dari SON agar akun investment in SON itu kembali ke nilai akuisisi awal. Lalu ada jurnal B yang digunakan untuk mengeliminasi akun induk anak perusahaan, termasuk modal, laba ditahan, serta transaksi sebelum akuisisi, dan juga mencatat NCI sebesar 10%. Nah, kenapa sih NCI ini sebesar 10%? Karena kepemilikan SON tadi 90%, otomatis sisanya merupakan NCI. Lalu ada jurnal yang C, yaitu mencatat bagian laba dan dividen untuk non-controlling interest atau NCI tadi, dan hasil akhirnya adalah laporan keuangan gabungan antara POP dan SON. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada piecemeal acquisition atau akuisisi bertahap. Nah, akuisisi ini terjadi ketika perusahaan induk memperoleh saham perusahaan lain secara bertahap hingga akhirnya mendapatkan pengendalian atas perusahaan tersebut. Nah, dalam contoh ini ada POP Corporation yang membeli saham SON Corporation dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada 5% pada tanggal 1 Juli, kemudian 5% pada 1 Agustus, dan yang terakhir ada 80% pada 1 Oktober 2018. Nah, setelah pembelian terakhir tersebut, total kepemilikan POP menjadi 90%, sehingga POP ini resmi memperoleh kontrol atas SON Corporation. Nah, sebelum mencapai pengendalian tersebut, investasi awal sebesar 5% tersebut ini dicatat menggunakan metode biaya karena kepemilikannya masih di bawah 20%, sehingga belum memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investor. Nah, ketika pembelian 80% pada 1 Oktober tadi, terjadi perubahan penting karena perusahaan induk telah memperoleh controlling interest-nya.
Dalam kondisi ini, standar akuntansi ini mengharuskan investasi yang sebelumnya dimiliki itu harus direvaluasi ke nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dari hasil selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat, investasi lama diakui sebagai keuntungan revaluasi atau gain from revaluation of prior investment. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan goodwill. Goodwill akan muncul karena perhitungan dari total nilai investasi yang dibayarkan lebih besar dibandingkan nilai wajar aset neto yang diperoleh dari perusahaan anak. Nah, dalam kasus ini terdapat goodwill sebesar 42.500. Nah, dalam proses konsolidasi laporan keuangan gabungan ini hanya mengakui pendapatan dan beban Sun Corporation setelah tanggal akuisisinya, yaitu 1 Oktober sampai 31 Desember 2018. Hal ini terjadi karena sebelum tanggal tersebut, Sun ini belum berada di bawah pengendalian Pop Corporation. Nah, selain itu juga Pop hanya memiliki 90% saham, maka terdapat 10% kepemilikan pihak lain yang disebut non-controlling interest, yang mana bagian laba untuk non-controlling interest juga harus diakui dalam laporan konsolidasi. Nah, pada worksheet konsolidasi dilakukan eliminasi akun investasi terhadap ekuitas perusahaan anak agar tidak terjadi pencatatan ganda dalam laporan keuangan. Baik, pada slide ini saya akan membahas terkait dengan sale of ownership interest, di mana penjualan kepemilikan atas saham itu terjadi ketika si P itu menjual sebagian investasinya kepada si S. Dalam kondisi normalnya, laba atau ruginya itu dihitung dari selisih antara harga jual dengan nilai yang tercatat sebagai investasi. Nah, nilai investasi tersebut itu harus sudah disesuaikan dengan metode ekuitas. Nah, apabila investornya ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan terhadap si S, maka menurut aturan GAAP itu perlakuan akuntansinya atas penjualan saham itu bergantung pada apakah perusahaan P ini masih memiliki kendali setelah adanya transaksi itu dilakukan. Nah, jika kontrolnya masih dipertahankan, maka transaksinya itu bisa dianggap sebagai transaksi ekuitas, sehingga tidak ada pengakuan adanya gain ataupun loss. Nah, selain itu, nilai aset dan kewajiban CS tetap itu dicatat seperti sebelumnya, namun apabila penjualan sahamnya itu menyebabkan hilangnya kendali terhadap CS, maka perusahaan itu wajib mengakui adanya gain ataupun loss atas transaksi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sale of an interest at the beginning of the period, di mana ini terdapat kasus si P itu menjual 10% kepemilikan sahamnya kepada si S pada 1 Januari 2017 seharga $40.000. Nah, setelah penjualan, si P ini masih memiliki 80% kendali atas sahamnya, sehingga kontrolnya terhadap si S itu masih tetap dipertahankan. Nah, karena si P ini masih memiliki kendali atas sahamnya, maka transaksi ini itu dianggap sebagai transaksi ekuitas, sehingga tidak ada pencatatan gain ataupun loss yang diakui. Nah, selisih antara harga jual dan nilai buku yang dicatat itu dicatat sebagai additional paid in capital atau EPI. Nah, jurnalnya pada kasus tersebut itu berbunyi kas sebesar $40.000, investment in S sebesar 32, dan additional paid in capitalnya sebesar $8.000. Nah, dampak konsolidasian dari kasus di atas itu menyebabkan bahwa NCI-nya itu meningkat, yang awalnya 10% itu menjadi 20%, dan aset liabilitas serta goodwill-nya si S ini tidak mengalami perubahan, serta si P itu tetap menggunakan equity metode untuk mencatat investasinya. Nah, saldo akhir si P pada 31 Desember 2017 itu menjadi 268.800 setelah disesuaikan dengan adanya laba dari si S-nya itu sebesar 28.800 dengan pengurangan dividen serta penyesuaian akibat penjualan kepemilikan saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sale of an interest during an accounting period atau penjualan kepemilikan selama periode akuntansi. Nah, dalam
menjelaskan hal ini, saya akan menggunakan ilustrasi di mana dalam kasus tersebut, PAM itu menjual 10% kepemilikannya di Sun pada 1 April tahun 2017 seharga $40.000. Nah, penjualan itu dapat dicatat sesuai dengan tanggal transaksi atau dianggap terjadi di awal tahun sebagai penyederhanaan. Nah, jika dianggap terjadi di awal tahun, maka perhitungan konsolidasinya itu lebih mudah karena NCI-nya sendiri atau non-controlling interest itu dihitung tetap 20% sepanjang tahun dan equity effect-nya itu sebesar 8.000. Nah, jika dicatat sesuai dengan tanggal sebenarnya, maka PAM itu masih mengakui laba investasi selama kuartal pertama sebelum penjualan itu dilakukan. Maka equity effect yang diperoleh sebesar $7.100 itu dari selisih antara harga penjualan investasi $40.000 dan nilai buku investasi yang dijual sebesar $32.900. Nah, nilai tersebut itu dihitung dari saldo investasi awal yaitu $288.000 ditambah dengan equity in income kuartal pertama sebesar $8.100. Lalu pada 1 April 2017 maka PAM akan mencatat laba kuartal pertama sebesar $8.100 lalu mencatat penjualan 10% dari kepemilikan. Nah, pada 1 Juli 2017 maka mencatat dividen sebesar $16.000 dan pada 31 Desember 2017 maka dicatat laba 3 kuartal terakhir sebesar $21.600. Total income dari SAM selama tahun 2017 itu sebesar $29.700 di mana ini terdiri dari laba kuartal pertama yaitu $8.100 dan 3 kuartal berikutnya yaitu $21.600. Nah, saldo akhir dari investment in Sun itu tetap sebesar $268.800 setelah memperhitungkan bagian investasi yang dijual, laba dan dividennya. Nah, walaupun metode penjualan awal tahun dan tengah tahun itu menghasilkan pembagian laba dan equity effect yang berbeda, total efek terhadap ekuitas itu tetap sama yaitu $36.800 dan dalam konsolidasi work papers entries itu digunakan untuk mengeliminasi akun investasi, dividen, laba anak perusahaan dan juga mencatat non-controlling interest atau NCI-nya. Selanjutnya saya akan membahas non-controlling interest computation atau perhitungan non-controlling interest atau bisa disebut NCI. Jadi dalam kasus penjualan kepemilikan di tengah periode, perhitungan NCI-nya itu menjadi lebih sedikit kompleks karena persentase kepemilikan NCI itu berubah selama tahun berjalan. Oleh karena itu pada entry B perhitungan NCI itu dipisahkan menjadi 2 bagian agar lebih mudah dipahami. Bagian pertama yaitu dihitung berdasarkan kepemilikan dari NCI sebesar 10% pada awal periode. Jadi perhitungannya itu menggunakan total ekuitas Sun per 1 Januari sebesar $300.000 lalu ditambah dengan goodwill sebesar $20.000 dan hasilnya itu dikalikan dengan 10% sehingga hasil NCI-nya adalah $32.000. Nah, lalu bagian kedua itu muncul karena adanya penjualan tambahan sebesar 10% kepemilikan pada 1 April 2017. Jadi setelah penjualan NCI-nya itu menjadi meningkat sebesar 20%. Jadi perhitungannya itu dilakukan dari ekuitas Sun per 1 April yaitu sebesar $309.000 lalu ditambah dengan goodwill-nya $20.000 dan hasilnya dikalikan 10% jadi diperoleh tambahan NCI-nya sebesar $32.900. Nah, karena perubahan kepemilikan itu terjadi di tengah tahun maka bagian laba NCI-nya itu juga harus dihitung berdasarkan periode waktu kepemilikan. Jadi untuk kuartal pertama NCI-nya dihitung menggunakan persentase 10% sedangkan untuk 3 kuartal berikutnya digunakan persentase 20%. Jadi dari perhitungan maka diperoleh bagian laba NCI interest NCI-nya sebesar $6.300. Nah, selain itu saldo akun investment in Sun itu juga menurun setelah penjualan saham dilakukan. Saldo investasi yang awalnya itu sebesar $288.000 itu berkurang sebesar nilai buku investasi yang dijual yaitu $32.900 sehingga saldo investasi yang tersisa adalah $255.100. Nah, nilai ini itu yang muncul pada work papers entry B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai work paper konsolidasi dan jurnal eliminasi. Sebelum itu ada konsep deconsolidation sendiri, itu ketika perusahaan induk atau parent company menjual sebagian saham anak perusahaan hingga kepemilikannya turun di bawah 50%, maka kontrol terhadap subsidiary itu dianggap hilang. Kondisi ini disebut dengan deconsolidation, sehingga subsidiary itu tidak lagi dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, beberapa dampak penting dari deconsolidation sendiri, yang pertama ada aset dan liabilitas subsidiary itu dikeluarkan dari laporan konsolidasi.
Nah, lalu investasi yang tersisa itu dicatat kembali menggunakan equity method atau cost method. Nah, jadi di sini ada jurnal dari work paper konsolidasi sendiri. Nah, jadi di slide ini itu menunjukkan consolidation work paper antara PAM Corporation dan Sun Corporation untuk tahun 2017. Nah, work paper ini digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan parent dan subsidiary sekaligus menghilangkan akun-akun yang sifatnya internal agar tidak terjadi double counting. Nah, pada bagian income statement, penjualan PAM sebesar 600.000 digabung dengan penjualan Sun sebesar 136.000 sehingga total consolidate sales menjadi 736.000. Lalu ada akun income from Sun sebesar 29.700 yang dieliminasi melalui jurnal penyesuaian A. Eliminasi ini tuh dilakukan karena pendapatan dari investasi itu tidak boleh muncul lagi dalam laporan konsolidasi, sebab laba subsidiary itu sudah digabung lalu langsung ke laporan konsolidasi. Nah, kemudian pada bagian retained earning statement, retained earning ini milik Sun sebesar 100.000 dieliminasi melalui jurnal B. Tujuannya agar ekuitas subsidiary itu tidak dihitung dua kali dalam laporan konsolidasi. Nah, di bagian balance sheet, akun investment in Sun milik PAM juga dieliminasi terhadap ekuitas Sun. Selain itu muncul goodwill sebesar 20.000 yang berasal dari selisih harga akuisisi dengan nilai buku subsidiary. Nah, selanjutnya terhadap non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Karena PAM hanya memiliki 80% saham Sun, maka masih ada 20% kepemilikan pihak luar yang harus diakui. Nilai controlling interest pada akhir tahun tercatat sebesar 67.200. Nah, jurnal eliminasi C itu digunakan untuk mencatat bagian laba dan dividen yang menjadi hak non-controlling interest. Jadi secara keseluruhan work paper ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai change in ownership interest from subsidiary stock transaction. Nah, jadi perubahan ownership interest dapat terjadi ketika subsidiary ini menerbitkan saham baru atau membeli kembali sahamnya sendiri atau yang disebut dengan treasury stock. Jadi transaksi ini tuh biasanya dilakukan untuk memperoleh pendanaan eksternal guna memperluas operasi perusahaan. Misalnya subsidiary ini dapat menerbitkan saham tambahan untuk membiayai pembangunan pabrik atau ekspansi usaha lainnya. Nah, parent company ini tetap mengendalikan keputusan pendanaan maupun ekspansi tersebut karena subsidiary itu masih berada di bawah kontrol parent. Selain dijual kepada parent, saham subsidiary ini juga dapat diterbitkan kepada publik. Nah, dampaknya sendiri itu persentase kepemilikan parent bisa berubah, nilai investasi parent ikut berubah, pengaruhnya tergantung harga saham dan keterlibatan parent dalam transaksi. Lalu pada subsidiary yang dimiliki sebagian, pemegang saham non-pengendali juga memiliki hak untuk membeli saham tambahan sesuai dengan proporsi kepemilikannya atau yang disebut dengan preemptive rights. Nah, menurut GAAP ASC 323 strip 10 strip 3, transaksi ini itu diperlakukan seperti transaksi ekuitas pada consolidated subsidiary.
Oke, selanjutnya pada slide ini itu menjelaskan tentang konsep sale of additional shares by a subsidiary, di mana ini merupakan kondisi ketika perusahaan anak ini menerbitkan saham tambahan. Nah, dalam kasus ini, Pump Corporation atau P sebagai perusahaan induk awalnya memiliki 80% saham Sun Corporation atau S, di mana total ekuitas S ini sebesar $200.000 yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan juga laba ditahan. Nah, nilai investasi P pada S ini sebesar $180.000 yang mencerminkan bagian kepemilikan ditambah goodwill. Selanjutnya kita melihat situasi ketika S menerbitkan saham tambahan dan saham tersebut dibeli oleh perusahaan induk atau parent. Lalu pada kondisi subsidiary sell share to parent, S ini menerbitkan 2.000 saham tambahan yang dibeli langsung oleh P. Akibatnya jumlah investasi P ini meningkat dan presentasi kepemilikannya ini berubah menjadi 80% menjadi 83% 1,33. Nah, dampaknya ini terhadap nilai investasi akan berbeda tergantung harga saham dijual pada nilai buku. Nah, di atas nilai buku ataupun di bawah nilai buku. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan kondisi ketika S menerbitkan saham tambahan tetapi saham tersebut dijual kepada pihak luar atau outside entity, bukan pada P. Nah, karena P ini tidak membeli saham tersebut, jumlah saham yang dimiliki P ini tetap, tapi soal total saham S ini bertambah. Akibatnya presentasi kepemilikan P mengalami penurunan dari 80% menjadi sekitar 66%. Kondisi ini tuh disebut dilusi kepemilikan. Lalu untuk tabel yang di bawah terlihat bahwa dampak perubahan ekuitas P ini bergantung pada harga jual saham. Nah, jika saham dijual sebesar $20 atau sama dengan nilai buku, tidak akan terjadi perubahan pada ekuitas P. Tetapi jika saham dijual sebesar $35 atau di atas nilai buku, ekuitas P ini meningkat sebesar $20.000. Sebaiknya jika saham dijual sebesar $15 atau di bawah nilai buku, ekuitas P akan menurun sebesar $6.667. Untuk berdasarkan aturan akuntansinya, perubahan kepemilikan ini tuh diperlakukan sebagai transaksi ekuitas sehingga perusahaan tidak mengakui laba atau rugi. Penyesuaian dilakukan melalui akun investment in S atau APIC additional paid in capital. Nah, jadi perubahan ini dicatat sebagai perubahan ekuitas bukan sebagai keuntungan ataupun kerugian perusahaan. Perkenalkan, saya Sofia Aida Nurjana dengan 3 NPM akhir 148. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi Summary of Subsidiary Stock Sales Concept. Jadi di sini ada 3 konsep, yaitu penjualan saham kepada induk perusahaan, yang kedua penjualan saham terhadap pihak luar, dan yang ketiga yaitu pembelian secara proporsional. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu penjualan saham kepada induk perusahaan. Jadi transaksi ini tuh tidak menghasilkan pengakuan laba atau rugi maupun penyesuaian pada tambahan modal di store. Namun, hal ini itu akan memunculkan diferensial dari nilai wajar atau nilai buku yang besarnya sama dengan selisih antara biaya perolehan saham dengan bagian induk perusahaan. Nah, yang kedua yaitu penjualan saham kepada pihak luar. Jadi GAAP di sini itu menganggap bahwa hal ini itu sebagai transaksi modal saja, sehingga perusahaan ini itu dilarang untuk mencatat laba atau rugi. Perusahaan ini harus menyesuaikan akun investasi dan juga tambahan modal di store milik induk perusahaan. Yang terakhir yaitu pembelian secara proporsional. Jadi jika induk dan investor luar ini tuh membeli saham baru sesuai dengan proporsi kepemilikan, maka tidak diperlukan penyesuaian pada tambahan modal di store. Materi selanjutnya yaitu ada treasury stock transaction by a subsidiary. Jadi di sini terdapat soal di mana POP ini memiliki 80% saham Sun. Nah, Sun di sini memiliki 10.000 saham beredar. Jadi total ekuitas Sun di sini sejumlah $200.000. Jadi bagian POP yaitu 80% dikalikan dengan $200.000 yaitu menghasilkan $160.000 untuk saham yang dimiliki POP. Jadi di sini terdapat 3 cara pembelian, yaitu dibeli pada book value, di atas book value, dan juga di bawah book value. Yang pertama yaitu treasury stock dibeli pada
harga book value-nya. Jadi di sini Sun membeli 400 saham dengan harga parnya yaitu $20. Jadi 400 saham dikali dengan $20 yaitu sebesar $8.000. Nah, saham beredar ini turun menjadi 9.600 saham dan persentase kepemilikan POP ini naik menjadi 83%. Jadi tetapi bagian POP ini tuh tetap $160.000. Yang kedua yaitu treasury stock dibeli di atas book value. Jadi Sun di sini tuh membeli kembali saham sebesar $12.000. Nah, jadi ekuitas Sun ini menurun menjadi $188.000. Nah, jadi bagian POP yaitu kita hitung dari ekuitas Sun dikali dengan 5/6. Jadi $188.000 dikali dengan 5/6 yaitu menghasilkan $156.667. Jadi terjadi penurunan sebesar $3.333.000. Nah, di sini kita menjurnal yaitu POP menjurnal additional PIC pada investment in Sun sebesar $3.333.000. Nah, yang terakhir yaitu jika treasury stock itu dibeli di bawah harga book value-nya. Jadi Sun ini kembali membeli saham sebesar $6.000. Jadi ekuitas Sun ini menjadi $194.000. Nah, jadi bagian PAP di sini itu $194.000 dikali dengan 5/6 yaitu menghasilkan sebesar $161.667.000. Jadi terjadi kenaikan sebesar $1.667. Nah, untuk jurnal POP menjurnal ini tuh sebaliknya dari jurnal pada treasury stock dibeli di atas book value. Jadi pada kali ini itu investment in Sun yang ada di debit, sementara kreditnya yaitu additional PIC atau additional paid in capital sebesar $1.667. Selanjutnya saya akan menjelaskan stock dividend and stock split by a subsidiary, di mana dividen saham dan pemecahan saham pada anak perusahaan yang mayoritas dimiliki perusahaan induk itu sebenarnya jarang terjadi karena biasanya itu tidak memberikan manfaat khusus bagi entitas konsolidasi maupun induk perusahaan. Nah, pemecahan saham ini tuh hanya menambah jumlah saham yang beredar tanpa mengubah total aset bersih, akun ekuitas maupun persentase kepemilikan induk dan non-pengendalian. Oleh karena itu, akuntansi perusahaan induk dan prosedur konsolidasi ini tuh pada umumnya itu tidak terpengaruh oleh pemecah saham tersebut. Nah, sementara itu dividen saham itu juga tidak mengubah persentase kepemilikan maupun nilai investasi induk, tetapi menyebabkan perubahan pada komposisi akun ekuitas anak perusahaan. Lalu di sini ada contoh PAM Corporation itu memiliki 80% dari saham beredar Sun Corporation yang diperoleh pada 1 Januari 2016 seharga $160.000. Nah, ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal tersebut yaitu $200 dari capital stock $10 yaitu $100.000, lalu ada ditambah additional paid in capital $20.000, ditambah retained earning $80.000, lalu hasilnya yaitu $200. Itu merupakan total stockholder equity. Nah, selama tahun 2016 Sun itu memiliki laba bersih sebesar $30.000 dan membayar dividen kas sebesar $10.000. PAM ini tuh menambah investasinya di Sun untuk mendapatkan investasinya sebesar $24.000 dari $30.000 dikalikan dengan 80% dan menguranginya untuk dividen yang diterima sebesar $8.000 yaitu $10.000 dikalikan 80%. Nah, dengan demikian akun investasi PAM di Sun ini tuh pada 31 Desember 2016 yaitu $176.000. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan ini itu
untuk kertas kerja konsolidasi untuk corporation dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu income from S sebesar $24.000 di debit, lalu kreditnya dividen $8.000 dan investment insight-nya $16.000. Lalu ada capital stock Sun sebesar $100.000 di debit, lalu ada additional paid in capital Sun di debit juga $20.000, lalu ada return earning Sun-nya juga $80.000 di debit. Nah, kreditnya investment in Sun $160.000 dan non controlling interest atau NCI sebesar $40.000. Selanjutnya, jika Sun ini tuh juga mengumumkan dan mengeluarkan dividen saham 10% pada 31 Desember 2016, ketika sahamnya dijual seharga $40 per lembar, Sun Corporation itu akan mencatat dividen saham itu stock dividend on common pada capital stock $10 par dan additional paid in capitalnya $30.000, capital stocknya $10.000 dan stock dividend on commonnya $40.000. Nah, dividen saham itu tidak mempengaruhi akuntansi PAM atas investasinya di Sun. Meskipun sekarang terdapat lebih banyak saham dan biaya per sahamnya itu berbeda, tetapi hal ini tuh memengaruhi kertas kerja konsolidasi karena modal saham Sun itu telah meningkat menjadi $110.000 dari $100.000 ditambah $10.000 dan tambahan modal disetor meningkat menjadi $50.000 dari $20.000 ditambah $30.000. Nah, penyesuaian dan entry eliminasi kertas kerja ini tanggal 31 Desember 2016 yaitu income from S pada $24.000 pada dividen $8.000 dan investment in Sun $16.000. Lalu ada capital stock in Sun sebesar $110.000 di debit, additional paid in capital Sun $50.000 di debit, ada return earning in Sun di debit $80.000 pada investment in Sun $160.000 dan NCI interestnya $40.000 dan stock dividend on common itu $40.000.